Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah pada zuhur hari ini. Berdoa dan berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita laksanakan maupun yang akan kita perbuat dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah, waktu terus berlalu, masa terus berganti, hingga sampai kita saat sekarang ini di bulan Sya'ban, dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah sehingga kita bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan tamu yang agung yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam, kepada kita orang beriman. Dia akan membawa sejuta keistimewaan untuk orang beriman. Maka beruntunglah orang-orang yang dalam bulan Ramadan betul-betul beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dibalik daripada kegembiraan tersebut, juga ada orang-orang yang ternyata ketika berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan, justru dia mendapati kerugian sampai habis bulan Ramadan. Siapa orang yang merugi ketika sudah masuk bulan Ramadan? Pertama adalah orang yang dia biasa-biasa saja menyambut dan melayani tamu tersebut. Ibadahnya tidak meningkat kepada Allah sebagaimana di luar bulan Ramadan. Demikian juga halnya ketika dia di dalam bulan Ramadan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan surga pun merindukan orang-orang yang beriman kepada Allah yang makin taat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah bagi kita, sehingga di 11 bulan di luar bulan Ramadan amalan kita juga bisa lebih meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Siapa? Itulah orang yang biasa saja ibadahnya kepada Allah. Walaupun ibadah yang diterima oleh Allah, tapi dia tidak memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan secara khusus. Yang kedua, orang yang merugi ketika datang bulan Ramadan dan bahkan sampai habis bulan Ramadan adalah orang yang hanya alim dan taat di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan dia berhijab, dalam bulan Ramadan ibadahnya betul meningkat kepada Allah.
Tapi habis hari raya Idul Fitri, kembali jahiliyahnya muncul kembali. Apa maksiat yang dilakukannya sebelum datang bulan Ramadan, demikian pula diperbuatnya bahkan lebih parah lagi dibandingkan sebelum datang bulan Ramadan. Ini adalah orang yang merugi. Maka oleh karena itu jangan menjadi orang yang merugi, yang ibadah hanya di dalam bulan Ramadan. Bahkan ulama salaf mengatakan, bi'sal kaum, amat celakalah suatu kaum, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah, tidak tahu dengan Allah melainkan hanya di dalam bulan Ramadan. Maka kita tidak mau menjadi orang yang celaka yang hanya kenal dengan Allah di dalam bulan Ramadan saja. Yang ketiga, orang yang rugi ketika datang bulan Ramadan dan bahkan sampai habis bulan Ramadan adalah orang yang ketika tamu agung itu membawa kelipatan amalan soleh yang harus dilakukannya, tapi justru maksiat yang dikerjakannya. Amalan soleh yang kita kerjakan, man taqarraba bi khoslatin minal khair, kata Nabi. Satu ibadah yang kita lakukan statusnya sunnah, maka itu sama kaman ada faridah fi masiwa, sama halnya seperti ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah wajib yang kita lakukan sab'ina faridah fi masiwa, sama halnya kita melakukan ibadah wajib 70 kali di luar bulan Ramadan. Orang yang kalau sudah melakukan perbuatan maksiat, hatinya tertutup sehingga dia tidak sempat melakukan kebaikan-kebaikan yang harusnya lebih ditingkatkannya di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu siapa lagi orang yang merugi ketika datang bulan Ramadan? Adalah orang-orang yang membatalkan amalan atau pahala ibadah yang dilakukannya. Ada dua jenis pembatalan. Pertama, batal puasa yang dilakukannya. Yang kedua adalah batal pahala dari puasa yang dikerjakannya. Batal puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja, namun ada pahala tak didapati tapi amal ibadahnya sah kepada Allah. Itulah orang-orang yang di dalam bulan Ramadan dia tetap berghibah, dia tetap menggosip, dia tetap menzalimi, dia tetap berbuat buruk kepada orang lain, walaupun ibadahnya itu sah namun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari hal demikian. Kalau itu terjadi juga, maka kita adalah termasuk orang yang merugi. Bahkan Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang tak ada yang didapatinya melainkan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita menjadi hamba yang merugi, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena Allah berpesan kepada kita melalui Al-Quranul Karim, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, melainkan yang tak rugi adalah orang yang beriman. Makanya yang dipanggil untuk melakukan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan keimanan yang dilatih, dengan keimanan yang selalu ditajdidnya di dalam dirinya, diperbaharuinya sehingga dia mendapatkan level muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak sempurna kalau tidak ada amalan soleh yang dilakukan. Maka kata amanu dan wa amilus solihat di dalam Al-Quran selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan bahwa iman yang sudah kokoh di dalam diri kita selalu kita perbaharui dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang tidak rugi lagi, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, orang-orang yang selalu memberikan nasihat,
nasihat dengan kebenaran, dan nasihat dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, sampai dalam bulan Ramadan nanti kembali kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil keuntungan dan keutamaan bulan Ramadan agar di 11 bulan di luar bulan Ramadan, kalau Allah panjangkan umur kita, kita senantiasa bisa mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah dengan amalan soleh. Berbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.